Halo, selamat siang, Hussein. Oke, sepertinya sedang connect audionya ya. Kita tunggu Hussein dulu nih. Oke, Hussein boleh menyalakan audionya nih. Apakah sudah bisa mendengar suara Miss atau belum nih, Hussein? Videonya masih belum menyala. Kita tunggu dulu ya. Oke, ini sudah kelihatan background. Oke, Hussein sudah kelihatan sekarang. Nah, ini dia. Tapi masih hilang-hilang ya. Kita tunggu dulu. Belum stabil. Nah, ini dia. Connected to audio. Halo? Oke, Hussein. Sekarang sudah kedengeran nih. Oke, Hussein. Boleh dinyalakan videonya nih. Masih belum Iya. kelihatan. Iya, masih connecting tadi ya. Kita tunggu. Udah nyala. Sekarang sudah kelihatan nih. Sudah kelihatan. Kemudian suaranya juga sudah lebih jelas nih, Hussein. Tadi belum connecting audio sepertinya ya. Nah, sekarang sudah kedengaran. Nah, suaranya Miss, apakah sudah Iya. kedengaran dengan jelas di tempat Hussein? Ah, sudah? Oke, sudah jelas ya. Nah, oke, kalau gitu kita mulai Iya. saja ya Hussein ya. Selamat datang Hussein, selamat siang, selamat bergabung ya. Kita hari ini bertemu lagi di kelas Python Star 2. Gimana kabarnya Hussein? Oke, suaranya patah-patah. Baik. Baik, oke. Thank you, Zen. Sekarang sudah kedengeran nih suaranya. Nah, thank you ya, Zen ya. Hari ini kita akan belajar lagi materinya tentang kamus nih. Materinya tentang kamus atau dictionary yang sudah pernah Husen pelajari waktu itu. Namun nanti Miss akan lebih review Iya. lebih detail lagi gitu ya. Nah, sebelumnya Miss mau share screen dulu, Zen. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Apakah sudah Baik. kelihatan, Husen? Share screen dari Miss? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, ini dia. Kamus nih. Dulu Husen apakah sudah pernah belajar tentang dictionary pada Python Start 1? Masih ingat, Husen? Sepertinya dulu pernah tentang list Kayaknya lupa dictionary. deh. Lupa ya? Oke, berarti nanti kita akan bahas lebih detail ya, Husen ya. Oke, lanjut lagi ke materi. Nah, di sini kita akan bahas melalui slide ke ini dia, tentang list dulu. Kita review tentang list ya. Kemarin kita membahas tentang list atau daftar. Nah, list itu atau daftar merupakan apa, Husen? Husen, apakah masih ingat gunanya list biasanya untuk apa? Untuk Untuk mengurutkan. Ya, oke. Untuk mengurutkan, untuk menyimpan data yang banyak ya kemarin ya. Kalau kita hanya punya satu data, Husen bisa simpan di dalam variable. Kalau Husen punya banyak data, Husen bisa simpan di dalam list ya, di dalam list atau daftar ini. Nah, contoh list tuh kemarin apa, Husen? Contohnya adalah daftar siswa, daftar santri yang ada di kelas Husen, misalnya seperti itu ya kemarin ya, Miss kasih contoh. Kemudian Iya. kalau Husen ingin mengurutkan nama-nama student, nah itu mulai dari huruf abjad A sampai Z itu bisa Husen ya. Atau Husen juga bisa mengurutkan, misal datanya sebuah angka, maka Husen bisa mengurutkan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Itu menggunakan perintah short ya, perintah short. Itu Husen kemarin sudah praktik juga ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini contohnya kemarin ada list sebuah angka. Elemennya kalau sebuah angka, nih, kita bisa mengurutkan dari angka terkecil hingga angka terbesar, Husen, menggunakan short. Kemudian, indeks di dalam list itu dimulai dari nol atau dimulai dari satu nih. Husen masih ingat? Dimulai dari nol atau dimulai dari Dari satu nih? nol. Dari nol, betul banget, pintar Husen. Nah, jadi kalau list atau string ya, dulu pernah membahas tentang string juga, indeksnya sama-sama dimulai dari nol. Kemudian, satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya.
Nah, itu untuk indeks. Lanjut lagi. Berikutnya, ini ada beberapa perintah pada list ya. Ada append digunakan untuk apa, Husen? Append kemarin digunakan untuk menambah. Eh, iya menambahkan. Iya, menambahkan. Ini Miss Slideshow ya. Sepertinya kurang begitu jelas nih kalau terlalu kecil ya. Kita perbesar lagi. Nah, ini udah lebih jelas, Husen? Udah ya? Udah kelihatan share screen dari Miss yang Sudah, sekarang? Oke, sudah. Lanjut lagi berikutnya. Nah, setelah sudah. append ada remove ya. Oke, ada remove nih. Remove itu digunakan untuk apa nih, Husen? Remove. Perintah remove digunakan untuk. Menghapus ya. Iya, betul banget, pintar Husen. Menghapus ya, menghapus elemen. Misalnya kemarin kita ingin menghapus elemen, misalnya di sini Johnson atau Kim atau Mayer nih ya pada contohnya. Nah, bisa, Husen bisa menghapus ya. Kemudian ada in nih. Kalau in gitu kita gunakan biasanya untuk mencari. Nah, menentukan apakah sebuah elemen ada di dalam list tersebut. Misalnya, apakah teman Husen kemarin yang pernah Husen sebutkan namanya siapa, Husen kemarin? Yang kemarin Husen contohkan teman Husen di kelas. Siapa tuh kemarin? Eh, Zaki ya. Ya, Zaki. Nah, contohnya seperti itu Zaki kemarin ya. Zaki in Eh, students. Nah, jadi Husen bisa mencari apakah Zaki ada di dalam list students. Jika ada, maka outputnya adalah true. Namun jika tidak ada, maka outputnya adalah false. Nah, ini untuk perintah in. Kemudian ada juga short. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya, Husen ya. Short digunakan untuk apa, Husen? Short digunakan untuk mengurut. short itu untuk mengurut. Iya, mengurutkan. Betul, Zen. Digunakan untuk mengurutkan sebuah list. Bisa berdasarkan abjad atau angka berarti dari terkecil hingga terbesar. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Ini kemarin sudah. Berikutnya kita akan membahas tentang dictionary. Nah, jadi kalau list itu hanya satu value saja, satu nilai saja. Misalnya nilai gitu ya, angkanya satu-satu. Tapi kalau dictionary atau kamus, Husen bisa menyimpan detail informasi dari tiap-tiap data tersebut. Nih, misalnya puisi. Nah, puisi judulnya apa? Kita bisa tambahkan datanya. Hujan bulan Juni. Nah, kemudian cerpen, kita bisa tambahkan detail informasi judulnya apa. Oh, ternyata judulnya A Magic Ring gitu. Jadi, kalau kita simpulkan, dictionary itu dapat menyimpan key dan value. Jadi, dia merupakan pasangan nilai dan kunci. Nilai itu yang depan ya. Key itu yang depan, sorry, ulangi ya. Kunci atau key itu yang depan, kemudian value atau nilai itu yang belakang. Nih, jadi tiap pasang itu ada key dan value. Key yang depan, contohnya di sini adalah puisi, value-nya adalah judulnya. Nah, hujan bulan Juni. Kemudian dipisahkan dengan tanda titik dua. Itu dari tiap pasangan key dan value. Kemudian di sini ada pasangan lagi. Nah, pasangannya berarti dipisah dengan tanda koma di sini untuk memisahkan dari tiap pasangannya. Nah, jadi ada cerpen dan judulnya A Magic Ring. Nah, ini berarti cerpen sebagai key, lalu A Magic Ring sebagai value atau nilai. Jadi di sini ada berapa pasangan nih, Husen? Ada berapa pasang nih yang ada di layar? Dua Yang pasang. iya, Dua pasang. dua pasang, betul banget. Husen berarti sudah paham tentang ini ya, kamus. Jadi di sini ada dua pasang. Yang pertama, key-nya puisi. Lalu yang kedua, key-nya cerpen. Lalu pasangan yang pertama, value-nya adalah hujan bulan Juni. Lalu value pasangan yang kedua adalah a magic ring. Jadi gunanya untuk apa sih, Miss? Ya, gitu kan. Biasanya kalau Husen menyimpan data di dalam list, hanya bisa puisi, koma, cerpen, koma gitu ya.
Nah, jadi tidak bisa detail. Nah, kalau Husain memiliki data yang sangat detail, oh ternyata puisinya ada judul ini nih, kita pengen menyimpan data tersebut di dalam Python. Maka Husain bisa menggunakan metode penulisan dictionary gitu namanya atau kamus gitu ya. Lanjut lagi berikutnya. Kita akan melihat. Nah, struktur penulisannya, Husen. Kalau kita perhatikan di sini, penulisannya menggunakan kurung kurawal ya, kurung kurawal. Kalau list tadi menggunakan kurung apa, Husen? Kurung si ku ya. Kalau list menggunakan kurung siku, kalau dictionary Siku. menggunakan ya kurung kurawal. Jadi ternyata setiap tanda kurung yang berbeda-beda itu berbeda juga maknanya ya, penggunaannya juga berbeda. Kalau kurung biasa biasanya kita gunakan untuk membuat fungsi ya. Kita gunakan Fungsi. menyebutkan fungsi kurung biasa. Kalau kurung kurawal untuk dictionary. Kalau kurung siku untuk list. Nah, ternyata beda-beda ya kegunaannya di dalam Python nih. Lanjut lagi berikutnya, Zen. Nah, kalau di sini ini ada contohnya nih. Ada fungsi len. Fungsi len itu kita gunakan untuk mengetahui panjang dari sebuah dictionary atau panjang sebuah list ya, tergantung penggunaannya. Karena di sini dictionary berarti untuk mengetahui panjang dari sebuah dictionary. Lanjut lagi, berikutnya kita akan melihat pada contoh-contoh tersebut. Nah, di sini Husen bisa menggunakan beberapa fungsi yang ada di dalam Python. Ada print ya, kemudian input, mengkombinasikan ya. Mengkombinasikan beberapa fungsi yang sudah pernah Husen pelajari bisa untuk menyelesaikan sebuah kasus-kasus, sebuah latihan-latihan soal di sini. Oke, kita akan bahas yang pertama. Kita memiliki sebuah dictionary, kita beri nama books. Kemudian kita isi dengan sebuah key dan value. Nah, ternyata di sini ada berapa pasang key dan value, Zain? Pada dictionary books. Ada berapa nih? Satu, Tiga. dua, iya betul banget Husen. Tiga, ada tiga ya. Yang pertama Peter Pan, kemudian The Tiga. Hobbit, iya. Lalu yang ketiga Treasure Island, ada tiga. Good, Husen. Lanjut lagi berikutnya. Nah, selanjutnya Husen bisa menggunakan perintah print di sini ya, fungsi print untuk mencetak sebuah string, sebuah data. Available books.keys. Nah, artinya Husen kalau kita menyebutkan keys seperti ini, nah dia akan meminta ya outputnya adalah key dari tiap-tiap data tersebut. Key-nya berarti yang depan ya. Ada siapa saja Husen? Ada Peter Pan, kemudian The Hobbit dan juga The Treasure Hobbit. Island. Iya. Kalau value-nya yang mana, Usen? Value-nya yang angka ini ya. 6, Ini. 8, Iya. dan dan 4. 4. Iya, betul, 4. Usen. Iya, 4 ya. Nah, itu yang merupakan value. Lanjut lagi berikutnya. Di sini Husen bisa menggunakan sebuah variabel untuk menyimpan data. Nih, kalau variabel itu hanya menyimpan sebuah data. Nah, gunanya variabel with di sini digunakan untuk apa, Miss? Nah, digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna, oleh orang gitu ya. Nih, input, enter the title of book you want ya, of the book of you want ya. Biasanya kita gunakan aplikasi tersebut di mana, Husen? Di perpustakaan ya. Biasanya Husen menemui aplikasi tersebut biasanya bisa di perpustakaan nih. Nah, jadi kita diminta untuk memasukkan judulnya. Nah, kalau yang dimasukkan itu ada di dalam list, nah ini maka kita akan menggunakan condition, Husen. Nah, jadi kita bisa menggunakan if dan else di sini karena hanya mendapatkan informasi dua condition ya. Nah, kita bisa menggunakan if dan else. If with in books artinya kalau buku yang diinputkan oleh pengguna ya judulnya itu sudah ada di dalam dictionary ya di dalam dictionary maka dia akan mencetak informasi there are books copies. Nah, ternyata ada berapa copies. Nah, jadi di sini datanya adalah sebuah case-nya. Ada 6, 8, atau 4, tergantung yang diinputkan. Apakah Peter Pan, The Hobbit, atau Treasure Island.
Kemudian, condition yang kedua, jika yang diinputkan oleh pengguna itu ternyata belum ada di dalam dictionary, maka Husen akan muncul outputnya. Book not found, ternyata bukunya tidak tersedia, bukunya tidak ditemukan. Gitu, Husen. Jadi nanti kalau Husen ingin menambah informasi lagi, berarti bisa diupdate ya, dictionary-nya bisa diupdate. Jadi misalnya nih, Husen sebagai pustakawan gitu ya. Nah, nanti bisa menambahkan data-data setiap buku yang ada di dalam perpustakaan tersebut, kemudian menyebutkan dia ada di rak lemari keberapa gitu ya, supaya lebih mudah mencarinya nanti. Nah, ini kegunaan dari dictionary seperti itu contohnya, Usen. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, Usen. Sampai sini apakah dia mau ditanyain sama Usen? Eh, nggak ada. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita akan lanjutkan lagi. Berikutnya, nah apakah Husen sudah siap untuk praktik? Oke, apakah sudah siap? Siap. Siap ya. Nanti kalau misalnya ada kendala boleh disampaikan sama Miss. Nanti kita akan bahas satu persatu seperti biasanya. Oke, Miss stop share dulu. Husen bisa mulai untuk share screen ya. Kita buka di modul 1 lesson 3. Husen ya. Modul 1 lesson 3. Username dan passwordnya Oke. masih ingat, Husen? Masih ya? Nanti kalau lupa boleh bilang. Masih ingat? Oke, masih ingat ya. Husen boleh mulai buka platform Algonovanya, kemudian dimasukkan username password, lalu boleh di-share screen ya kalau sudah. Kita tunggu dulu. Nah, di sana nanti akan ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya terkait dengan list dan juga dictionary. Tapi lebih ke dictionary nih, Husen. Karena kemarin dia sudah kita bahas. Lesson berapa? Modul 1, lesson 3. Coba Usen boleh share screen? Miss boleh Lesson. bantu? Iya. Lesson 3 judulnya Kamus. Nah, itu ada judulnya Kamus di sana. Oke, modul 1 lesson 3 Kamus. Nah, ini lagi proses ya, pasti loading. Kita tunggu dulu. Oke, masih loading. Di sana apakah hujan, Usain? Enggak. Enggak. Di sana sudah terang ya. Sekarang kayaknya udah mau musim musim ini ya, panas lagi ya Uzan ya. Di Surabaya di sini udah mulai panas nih suhunya naik. Yang biasanya nggak sepanas ini sekarang naik nih suhunya. Tapi masih terkadang hujan juga. Tapi udah nggak yang terlalu banyak hujannya. Oke, kita masuk lagi. Atau Uzan boleh ditunggu dulu. Ah, itu udah muncul nih sekarang. Oke, yang pertama ya, ada pertanyaan. Tandai pernyataan yang benar tentang kamus nih. Mungkin ada beberapa pernyataan yang benar ya. Pernyataannya yang benar di sini Miss kasih clue. Ada 4 nih, Usen. Ya, jawaban yang benar ada 4. Apa saja? Coba kita lihat satu persatu. Jika dictionary adalah kamus, maka dictionary case adalah metode yang mengembalikan kunci kamus. Nah, betul ya. Case adalah kunci. Kemudian, jika dictionary adalah kamus, word bukan kuncinya dan value adalah variable arbiter, maka perintah dictionary word value akan menambahkan pasangan word value ke kamus. Bentar, kita cari tahu dulu istilah arbitrer, Rusen. Sepertinya kemarin muncul lagi nih istilah itu. Arbitrer. Nah, Miss kasih. Oke, arbitrer ini kita ketemu nih ya. Arbitrer itu sesuatu yang tidak terikat atau terbatas pada aturan atau batasan tertentu. Nah, berarti lebih bebas gitu ya, arbitrer. Jika dictionary adalah kamus, word bukan kuncinya. Oke, kata bukan kuncinya, value adalah variable yang tidak ada batasan gitu ya. Maka perintah dictionary word sama dengan value akan menambahkan pasangan word value ke kamus. Iya, betul ya. Dia benar ya, Usen ya.
Kalau dictionary adalah kamus itu. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, Husen. Setiap kunci Ini kamus memiliki satu nilai. Boleh dipilih. Oke, kemudian satu lagi. Yang mana menurut Husen yang benar? Oke. Kamus adalah kumpulan pasangan nilai kunci yang terurut. Nah, itu benar. Mana? Kamus adalah ya. Nah, ini benar, Sen. Kemudian, ini tadi masih ada yang keliru di mana ini? Yang ini ya, harusnya. Setiap kunci kamus memiliki satu nilai. Nah, itu benar, Sen. Jangan lupa dicentang, kemudian kita klik answer. Nah, itu. Jadi kalau yang dimulai dari nol itu salah ya. Harusnya dia list. Nah, jadi Husen biar bisa membedakan antara list dan dictionary. Kalau pada dictionary atau kamus tidak ada indeks. Yang ada indeks hanya ada pada list dan juga string. Oke, lanjut lagi Husen. Berikutnya nih latihan mengetik ya Husen supaya lebih lancar dalam mengetik. Books, kemudian masukkan ya. Lalu ada petualangan. Oke, good. Kemudian Tolkien, lalu fantasi, Verne. Oke, kita tambahkan. Menambahkan kunci baru. Oke, lanjut lagi. Buku puisi Khairil Anwar. Oke, good job, Busen. Lanjut lagi berikutnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan program yang nomor ketiga. Nah, di sini ada keterangan outputnya nanti seperti ini, Usen. Seperti yang ada di kotak itu ya. Ada Dix-Case, kemudian ada London, Carroll, Lindgren, Defoe, dan Dumas. Kemudian ada Dictionary Values, ada White Fang, Alice in the Wonderland, dan Carinson on the Roof itu. Lalu muncul The Adventures of Robinson Crusoe, The Count of Monte Cristo. Nah, itu merupakan outputnya nanti akan seperti itu, Zen. Lalu ada informasi di bawahnya itu ya. Program ini menyimpan informasi tentang buku terpopuler di perpustakaan preferensi pembaca yang telah berubah. Nah, kemudian perintahnya adalah tambahkan buku populer baru ke books. Nah, yang pertama ya, menambahkan buku populer baru ke books ada apa saja? Nah, ini The Fool, Robinson, Crusoe, dan juga Dumas Pangeran Monte Cristo. Kemudian tugas yang kedua, Husen adalah menghapus buku Stephen King. Nah, jadi nanti untuk memperbarui tugasnya Husen di sini adalah memperbarui data yang kita simpan sebelumnya. Nah, di sini sudah ada books. Books merupakan sebuah dictionary ya, sebuah kamus. Kemudian di dalam dictionary books tersebut, Husen akan memperbaiki untuk datanya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, Husen bisa menambahkan dua titles. Di sini ada dua judul yang akan ditambahkan. Husen bisa mengerjakan di sini, di bawahnya, atau boleh dihapus juga boleh ya. Kalau hashtag tersebut, artinya dia hanya keterangan saja. Tidak perlu di running nanti dia tidak muncul pada output. Gitu ya. Lanjut lagi berikutnya, Husen ya, bisa tambahkan nama kedua buku tersebut yang baru. Gimana caranya? Kita tambahkan books. Nah, ini coba Miss kasih satu contoh untuk menambahkan judul buku yang baru ya. Jadi penulisannya Usen bisa menggunakan kurung siku seperti ini Usen.
Ya, kita gunakan books. Nah, kita panggil dulu nama dictionary-nya. Books, kemudian dalam kurung siku kita sebutkan the foo. Ya, the foo itu dari mana? Dari sini. Jadi kita tahu informasi yang akan ditambahkan itu dari sini. Nah, ternyata ada dua ya. Ada the foo dan juga Dumas itu. Nah, Husen bisa tambahkan The Adventures ya, of Robinson Crusoe. Oke. Oke, sudah. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini books-nya coba Usen perhatikan. Books-nya penulisannya apakah O-nya sudah tepat atau kelebihan? Coba Usen cek kembali. Nah, udah ya. Sekarang udah benar. Oke. Kelebihan satu tadi. Lanjut lagi Usen. The Adventure itu ya. The Adventures of Robinson Crusoe tulisannya Crusoe. C-nya kapital. Ah, Eh, loading lagi. Kita tunggu Sen. Agak hah? nge-lag. Kenapa ya? Internetnya atau memang jaringan dari sini ya? Coba Miss mau akan cek, bantu cek ya untuk apakah ada problem dan bug. Oh, tidak ada Internet problem Usin kayaknya. sepertinya. Ah, internetnya mungkin ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa Sen. Kita tunggu lagi. The Adventures A-nya huruf kapital Zen. Ya, Adventures A-nya kita ganti kapital, lalu Robinson, Crusoe. Kita tambahkan ya, kita tambahkan. Crusoe, C-nya kapital. Ya, Crusoe tulisannya. Oke, ya, C-nya huruf kapital. Oke, sudah. Lanjut lagi berikutnya ya. Kita akan tambahkan buku yang kedua, Usen. Coba Usen kita lihat di sebelah kanan tadi pada pertanyaan soal. Nah, yang kedua apa nih? Sama ya. Dumas ya. Iya, Dumas. Kita tambahkan di bawahnya sini. Kita tuliskan untuk Dumas ya. Nah, kita tuliskan Dumas. Dumas, judulnya apa? Nah, ini yang di sini muncul juga. The Count of Monte Cristo itu ya. The Count of Monte Cristo. Munculnya dari mana? Dari sini kita tahunya. Nah, jadi kita pakai yang pada output itu yang muncul pada output. The Count, C-nya huruf kapital, the Count ya, of Monte Cristo. Of Monte, M-nya kapital, C-nya kapital ya, Monte Cristo. Cristo. Oke, nah sekarang kita tambahkan lagi. Kurang apa lagi nih Uzen? Satu lagi ya. Pada remove asking, kita akan menghapus data asking itu yang mana Uzen? Asking buku. Oh, S itu maksudnya Stephen King ya, Stephen King. Oke. Berarti di sini ada yang Kingnya nggak nih? Ada ya, di paling atas nih. Ternyata King, judulnya di situ Eh, IT itu ya, it itu ya. Oke. Nah, jadi Husen bisa gunakan perintah delete ya. Del for delete. Del books gitu. Oke, coba tuliskan Del Books King. Nah, cukup simpel ya untuk kodenya. Kita buat baru di sini. Ah, seperti ini Husen. Del Books kurung buka siku King gitu. Cukup simpel penulisannya. kenapa nggak langsung dihapus aja, Miss? Boleh, boleh, boleh. Langsung dihapus aja juga boleh. Jadi ada dua. Bisa juga kan ya? Bisa. Jadi ada dua cara. Bisa langsung dihapus di Hmm. sana atau menggunakan perintah. Nah, gitu ya. Oke, coba. Kita coba ya, Usen. Boleh, Usen. Ide bagus. Ya, kita coba. Ini melatih, ini juga melatih kreativitas juga. Coba, Usen. Kita running ya. Kita close. Kemudian kita centang. Oke, kita centang. Kalau sudah bisa, nah kita coba lagi ya. Apa apa ada yang mungkin ada yang typo? Kita cek kembali Zen. The Adventures of Robinson. Robinson itu kurang N. Robinson ya.
Robinson di baris ke-6. Oh iya. Coba. Ah, itu. Robinson Crusoe. Oke. Lalu The Count of Monte Cristo. Nah, itu sudah benar. Coba kita cek lagi ya, Husen ya. Bisa nih harusnya. Iya, bisa. Bisa ya. Pintar, Husen. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, jadi ada dua cara ya, Husen ya. Bisa pakai delete atau mau pakai langsung cara seperti Husen tadi juga boleh. Oke, lanjut lagi berikutnya di sini ada beberapa key dan value ya. Ada key dan value. Key yang pertama adalah Wolf itu, Husen. Kalau digeser ke kiri ya, ada Wolf, kemudian ada Austin dan juga Dickinson. Nah, itu merupakan key dari tiap-tiap elemen. Lalu berikutnya ada value itu yang panjang ya, English writer, kemudian English novelist, dan the greatest and most original bla 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 itu yang panjang sekali. Lalu Husen diminta untuk apa sih? Nah, caranya Husen bisa coba dulu di sini. Contohnya akan kita coba dulu. Jadi ini adalah demonstrasi atau contoh dari program yang nantinya akan dibuat sama Husen. Outputnya nanti seperti itu, Husen. List name the of the author. Nah, masukkan last name, nama terakhir, nama akhiran dari penulis. Coba Husen bisa sebutkan. Husen gitu. Boleh pakai nama Husen. Nah, enter. Author not found at Oh, time. Nah, jadi kalau tidak ada di dalam list ya, di dalam daftar dictionary, maka dia muncul seperti itu, Sen. Author not found at the. Nah, kemudian kalau diinputkan wolf, respon receive. Jadi ada berapa condition di sini, Husen, menurut Husen? Ada berapa eh, condition? dua. Dua? Oke, ya, dua, betul banget. Ada dua, jadi nanti kita pakai if dan else. Kemudian, lanjut lagi, Husen. Tadi kalau ada pertanyaan ya, at them, coba Husen bisa jawab pakai yes atau no, gitu ya. Kita coba dulu, Husen. Yes dulu. Kita play lagi, kita inputkan nama yang tidak ada di sana. Contohnya tadi, Husen, gitu ya. Nah, kemudian jawab yes, maka muncul. Nah, dari biografi. Nah, ternyata kita diminta untuk menginputkan data. Nah, seperti itu ya, Zen ya. Lalu terupdate. Nanti dia akan terupdate dictionary-nya. Nah, jadi dia akan otomatis ditambahkan sama Husen. Gitu ya, Husen ya. Jadi nanti Husen bisa menambahkan sebuah condition. Jadi ada condition di dalam condition Husen. Yang pertama if else, kemudian yang di else yang itu kita tambahkan if else lagi. If yang pertama, kalau jawabannya ada di dalam dictionary. Else, berarti kalau tidak ada. Kalau tidak ada, akan masuk ke dua condition lagi. Kalau jawabannya yes, maka akan ditambahkan. Kalau no, maka dia akan diterima aja. Gitu ya. Kalau jawabannya no, gimana Husen tadi? Ya, Husen coba play lagi. Kemudian Oke. masukkan nama yang tidak ada di sana. Kemudian no jawabannya. Nah, nanti kalau no jawabannya seperti itu, Sen. Respon receive, respon diterima. Udah gitu doang. Jadi tidak akan di apa-apakan selanjutnya ya. Berarti nanti akan ada if else di dalam if else. Nah, kita mulai saja ya, Sen ya. Kita bisa tuliskan dulu di sebelah kiri untuk kodenya. Kita siapkan sebuah variabel, Husen, untuk menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna. Jadi Husen akan menggunakan fungsi apa untuk meminta pengguna memasukkan data? Fungsi If ya. input ya, input untuk memasukkan data dulu. Jadi kita Oh, buat ya untuk oh memasukkan iya. data pertanyaannya last name of the author, Husen. Nah, kita tuliskan input, kemudian dalam tanda petik last name of the author. Nah, ini coba Miss bersihkan. Oke, sudah last name of the author. Nah, jadi nama terakhir dari penulisnya siapa gitu ya. Titik dua, jangan lupa. Oke, berikutnya. Nah, setelah menginputkan data, lalu kita perlu menyimpan data tersebut di dalam variabel supaya nantinya kita bisa pakai pada condition. Nah, jadi Husen bisa tuliskan nama variabelnya di sebelum input. Misalnya mau dikasih name.
karena ini inputannya adalah sebuah nama ya. Name sama dengan gitu ya. Kita tuliskan name sama dengan input plus name Ya. of the author. Ya, gitu Sen. Kemudian lanjut lagi berikutnya. Kita buat condition. Tadi Sen pakai if ya. Betul banget tuh Sen. If ya, kita tulis if. Nah, if-nya di sini sepertinya kelebihan spasi nggak nih Usen sebelum name? Ini kelebihan satu spasi ya sih sebenarnya? Ya, Oh, kita cek dulu ya. Sebelum N itu, name. Nah, jadi kita tulisnya mojok ya, oh memojok iya. yang tanpa spasi. Oke, nah sekarang sudah tidak ada spasi. Oke, kita lanjut lagi. If name in outdoors gitu ya. If name. Oke, kita tunggu Sen dulu internetnya ya. Sepertinya ada gangguan. Tadi agak nge-freeze videonya. Oke, lanjut lagi Usain. If name. Nah, tunggu sebentar. Misalkan buatkan contoh ya Usain ya. Di sini untuk kode programnya Miss taruh di layar. Disiapkan contoh juga supaya Usain bisa melihat contoh referensi ini. Oke, ini dia Usain. Untuk referensinya ya, Miss taruh di layar. Yang pertama, di sini Miss pakai variabel namanya adalah surname. Kalau Husin pakai name ya. Jadi Husin bisa sesuaikan dengan nama variabel milik Husin. Jadi tuliskan if surname gitu, if name in outdoors titik dua gitu ya. Setelah penulisan if pasti diakhiri dengan titik dua di akhir kalimat. If titik dua, kemudian dia akan print biografi, koma ya, authors, name. Ya, jadi Husain bisa mengganti surname dengan nama variabel milik Husain, yakni name ya, kita gunakan name. Oke, good Husain. Lanjut lagi berikutnya. Oke, good Husain. Author, kemudian kurung siku, kita tuliskan name. Ya, betul Husain. Kemudian kita buat ya. Else, nah ini untuk condition yang kedua. Else, titik dua. Nah, answer, kita siapkan nama variabelnya ya. Jadi kalau masuk ke condition yang kedua, kita akan bertanya lagi kepada pengguna. Nah, kita minta dia untuk memasukkan nama, lalu diinputkan apakah iya atau tidak. Oke, kalau ya maka masuk ke condition yang pertama. Jadi ada if dan else di dalam if nanti. Oke, lanjut lagi Usen. Berikutnya ada answer. Kita gunakan fungsi lower. Lower digunakan untuk apa Usen? Apakah masih ingat Usen? Untuk mengecilkan huruf ya. Iya, betul banget. Membuat huruf menjadi kecil seluruhnya. Lanjut, berikutnya kita pakai if. Ya, if answer sama dengan Sejajar yes. Pak. Iya, penulisannya seperti itu, betul, Zen. If answer sama dengan yes, kemudian biografi, oke, good, Zen. Biografi, input, their biography. Oke, their biography. Oke, kemudian lanjut lagi.
Okay, author's name. Name. Else. Okay. Else lalu dia akan print respon receive. Nah, dia akan print ya. Oke, kurung buka, tanda petik, karena sebuah string ya. Kita tambahkan tanda petik, kita tambahkan response receive. Respon diterima. Di play. Iya, betul banget tuh Sen. Kalau sudah kita cek, lalu kita play ya. Ada apa itu di sana? Ada bed input di baris ke-14, outdoor. Nah, harusnya kurung sikunya di mana? Di setelah name. Jadi kurung sikunya sampai sini ya. Kurung tutup siku, kemudian biografi ini tidak perlu ditambahkan tanda kurung. Ya, itu ya. Kemudian apalagi nih? Kita cek kembali, Sen. Kita cek, centang lagi. Oke, kita centang lagi. Oke, kita coba inputkan ya datanya Husen. Coba Husen inputkan nama Husen. Nah, ini apa ini? Ada input is not defined. Input. Nah, ini harusnya huruf apa? Ini huruf R nih. Husen bisa ganti dulu. Typo ya. Fungsi input. Nah, Husen tadi sepertinya typo. Oke, lanjut lagi Husen. Kita inputkan. Other not found. Yes, their biography. Yes, outdoor is not found. Outdoor. Name outdoor is not defined. Di sini ada keterangan outdoor tidak terdefinisi sebelumnya. Kurang S. Ya, betul, Lusen. Karena kita mendefinisikan nama dictionary-nya pakai S ya, outdoors. Oke, Lusen. Kemudian yes, respon receive. Oke, kita coba lagi. Kalau yes, kurang S ya. Yes, coba Austin. Austin. Kalau Austin berarti ada. Yes, oke. Tapi masih belum hijau ya. Coba kita cek lagi ya Austin ya. Di sini ada name, input, kemudian last name of author, titik dua ya. Betul. Kemudian if surname, if name, in authors, print, biography, titik dua, lalu authors. Author, ini A atau S ini kan? S ya? S atau A? Outdoor atau outdoors? Coba Miss lihat dulu, cek di baris ke Outdoor. 8. Iya, itu typo Sen. Kita ganti jadi outdoors dulu ya. Di baris ke 8 itu. Outdoors harusnya. Kenapa? Sama Hmm. seperti yang ini ya. Typo sepertinya. Oke, lanjut lagi Sen. Nah, kita cek lagi. Yes. Bisa, Husen ya. Bisa. Oke, mantap, Husen. Good job. Lanjut lagi berikutnya, Husen. Number 5 ya, nomor 5. Di sini apa nih keterangannya? Tulis programnya. Nah, kita coba dulu untuk demonstrasi programnya. Welcome number, kemudian ada last name, lalu ada personal account. Nah, ini ada nama-namanya ya. Jadi ada informasi yang lebih detail di sini. Coba kita inputkan jawabannya nih. Tiga, sebuah angka atau sebuah apa ya? Tiga, number. Ini personal account. Satu untuk take out, dua untuk return, tiga untuk exit. Kalau Husen masukkan satu, angka satu, dia akan take out. Lalu kalau angka 2 maka dia akan return. Kalau diinputkan angka 3 maka dia akan exit. Jadi ada keterangannya ya, supaya penggunanya lebih mudah. Ini suruh input apa nih gitu ya. Enter a title. Coba kita inputkan title-nya. Oke, nah nanti outputnya akan seperti itu, Sen.
Jadi ada sebuah condition ya. Ada beberapa condition di sini. Kalau jawabannya tiga, kemudian jawabannya dua, lalu jawabannya satu ya. Kemudian karena dia berulang-ulang ya, Lusen ya. Nah, pertanyaannya dia Ya. muncul berulang-ulang. Apakah dia kita tahu berulangnya berapa kali? Apakah Husen tahu berapa kali Enggak. berulang? Tidak. Kalau tidak tahu, maka kita gunakan while loop ya. Kita gunakan while loop. Well. Iya, betul banget Husen. Kita akan gunakan while. Nah, kalau Husen tahu berarti pakainya yang for. Karena di sini Husen tidak tahu berapa jumlah perulangannya ya. Maka kita akan gunakan while saja. Nah, ini misalkan berikan contoh referensi programnya lagi. Kemudian Husen bisa tuliskan untuk referensinya yang ada di layar ini ya, Husen ya. Apakah sudah kelihatan, Husen? Sudah. Oke, sudah kita coba tuliskan di sana, Husen. Nah, itu sudah ada student card, kemudian kita tambahkan print ya, print welcome student card. Lalu ada while loop dan memiliki condition pada looping tersebut. Kalau jawabannya sama dengan satu, kalau jawabannya sama dengan dua, nah itu ada masing-masing memiliki tindakan ya yang kita tambahkan. Oke, lanjut lagi Usen. Oke, kita tuliskan apa di sana Usen? Answer sama dengan int, oke. Lalu input, kemudian kurung buka. Kita tambahkan kurung buka, lalu kita tuliskan string yang muncul di sana adalah personal account ya, titik dua. Nah, itu munculnya dari mana? Kita tulisnya dari sini Usen ya. Kita tahunya dari contoh yang ada di demonstrasi tadi. Nah, personal account ada informasinya. Oh, ternyata kalau one untuk take out, two untuk return, dan three untuk exit. Jadi kita tambahkan keterangan ya, supaya yang menggunakan aplikasinya lebih mudah mau mengisi apa gitu. Oke, tiga untuk exit. Setelah itu kita tambahkan looping while di sini. While looping answer ya. While answer tidak sama dengan tiga, maka dia akan masuk ke condition yang pertama atau yang kedua. Nah, jadi kita bisa gunakan if di sini, bukan if else ya, karena jawabannya di sini hanya tiga ya, sudah pasti jawabannya. Jadi Husen bisa pakai if lagi, kemudian if lagi ya, Husen bisa gunakan dua if di sini. Dan ternyata kalau Husen inputkan angka 2 ya, itu ada pilihan lagi. Nah, dia if check out in student card, maka dia akan delete student card. Nah, seperti itu. Oke, Husen bisa tambahkan if, nah itu kurang spasi. Setelah if, spasi, kemudian answer. If, nah gitu, kemudian answer sama dengan, oke, sama dengan satu, maka dia akan title ya, betul, indentasinya di sana, Husen. Oke, lanjut lagi, Husen. Title, kemudian sama dengan input. Nah, jadi title merupakan Hmm. variabel yang akan menyimpan data yang diinputkan lagi oleh pengguna. Input, enter a title. Oke, enter a title. Oke, lalu ada titik duanya di sana ya. Dan bisa tambahkan. Good. Lanjut lagi, Usen. Berikutnya.
Oke, lalu kita tuliskan lagi print ya. Dalam tanda kurung, kita beri tanda petik reader card. Setelah itu kita tambahkan ada student card. Oke, kita tambahkan if answer sama dengan 2. Nah, ini if check out in student card. Oke, if check out merupakan, nah ini ya, sebuah string. Jadi kita tambahkan tanda petik. Lalu in student card, titik 2, student card, titik 2. Nah, jadi kalau kita membuat perintah, jadi pakai del di sini untuk delete ya. Del student card. Nah, kalau case-nya seperti ini, Husen harus menambahkan fungsi del di sini ya. Kalau langsung hapus tidak bisa karena datanya belum diinputkan. Nah, jadi Husen bisa tuliskan di sini del answer. Ya, oke. Student card check out. Kemudian kita akan print lagi setelah itu. Print sejajar dengan if. Nah, penulisan print sejajar dengan if. Nah, di situ betul, Husen. Print reader card ya. Kemudian ada student card. Print kurung buka, jangan lupa kurung bukanya. Kemudian reader card merupakan sebuah string. Jadi kita taruh di dalam tanda petik. Lalu ada titik 2, kemudian titik 2 setelah card, lalu tambahkan student card setelah koma. Oke. Lalu berikutnya Usen tambahkan answer. Ya, answer ini sejajar penulisannya dengan if yang belakang Usen ya. If yang depan ya, sorry. If yang depan. Berarti nanti Usen bisa mundurin ya ke belakang ya. Nah, ini bisa geser ke kiri Usen. Answernya. Oke, nanti Usen boleh tambahkan dulu stringnya yang muncul di sana. Your action ya. One, take out, two, return, three, exit. Nah, itu Sen bisa tambahin lagi. Atau boleh copy dari sini. Nah, ini karena sama ya. Sen bisa copy juga. Cara yang lebih efektif. Oke. Kopinya dari sini Husen di baris Oh, keempat yang udah Husen tulis. Baris keempat ini. oh iya. Ah ya, Husen bisa copy dari situ aja. Your action. Nah, tinggal ditambahin your action titik 2. Nah, Usen, coba Usen lihat perhatikan di sini. Ada your actionnya ya. Kurang tanda petik juga Usen. See you soon. Oke, ditulis dulu nggak apa-apa. Ya, kemudian apa itu di sana? Your action. Oke. Kalau di atas kan personal account ya Usen ya. Kalau di bawah itu bukan personal account tapi your action munculnya. Yang mana? Yang ini, Yusen. Terus kasih coretan ya. Your action. Yang mana? Yang ini, Yusen. Di baris ke-14. Ya. Personal account kita hapus saja.
Kita ganti dengan your action. Y-nya huruf kapital. Oke, Y-nya huruf kapital. Kemudian answer-nya ini mundur ke belakang nih, Husen. Ya, baris ke-14 mundur. Maju nih, maju ke sini. If, sejajar dengan if. Nah, lalu berikutnya, print-nya juga sejajar dengan while. Ya, baris ke-15 ya, terakhir sejajar dengan while, berarti maju lagi. Oke, sudah. Lanjut lagi, Usen. Berikutnya, kita cek ya. Selanjutnya kita akan cek untuk programnya apakah sudah bisa berjalan. Oke, Husen bisa play dulu. Oke, bisa di close. Kemudian kita play. Ada bed input di sana, Husen, di baris ke-3. Welcome, kemudian. Salah koma. Iya betul. Tadi salah Kemudian, penempatan. oh iya, salah penempatan komanya ya. Ya, kita benerin dulu nih, Husen. Oke, sekarang sudah muncul ya. Enter a title. Kita inputkan. Sudah muncul lagi. Tapi masih belum bisa hijau. Kenapa? Coba kita cek lagi ya, Husen ya. Welcome, kemudian student card sudah benar. Lalu answer, integer, input, personal, personal account, kemudian one. Ini dia. Setelah titik dua tambahkan spasi di sini, Husain. Tambahkan spasi setelah titik dua di baris keempat. Ya, tambahkan spasi, kemudian take out to return 3 exit, lalu while answer tidak sama dengan 3, if answer sama dengan 1, kemudian title sama dengan input, enter a title, titik 2, kemudian student card, checkout, checkout. Checkout sudah benar? Oh, di sini kelebihan titik dua nih, Husen. Pada checkout. Tidak perlu ditambahkan titik dua ya. Checkout-nya di baris Ya. ke-8 nih, Husen bisa delete. Nah, titik duanya saja yang di delete. Oke, lanjut lagi. Print reader card, titik dua student card. Oke, benar. Lalu, sudah benar, Husen. Udah bisa. Berarti hanya typo aja ya. Apa tadi? Kurang spasi sama kelebihan titik dua. Dah nih, lainnya udah betul ya. Hmm. Oke, Husen. Sampai sini apakah dia mau ditanyain dulu sama Husen terkait materi tentang kamus nih atau dictionary? Ah, Mm-mm. nggak ada. Belum ada ya. Berarti sudah cukup paham ya Usen ya untuk Belum. Iya. latihan-latihannya tadi. Meskipun cukup kompleks ya karena ada condition, lalu ada looping, lalu ada fungsi-fungsi delete dan lain sebagainya itu. Tapi Usen sepertinya sudah cukup mampu ya untuk menuliskan dengan benar juga. Ada indentasi itu ya sangat penting. Kemudian penulisan if dan else itu ternyata harus sejajar dan lain-lain kayak gitu. Oke, mantap Husen hari ini ya. Kita belajar tentang apa Husen? Tentang 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 apa Husen? eh Judulnya itu apa dictionary. namanya? Hmm, K? Dictionary books. Iya, Kamus. dictionary. Kamus. Nah, itu yang Husen pelajari hari ini. Kemudian ada fungsi-fungsi yang sering Husen pakai tadi untuk menambahkan. Kita bisa pakai apa Husen? Kalau list tadi, eh pada list menang menambahkan append. append. Kemudian kalau pada dictionary untuk menghapus kita bisa pakai perintah apa, Husen? Pada dictionary atau kamus? Remove. Ya, pakai del ya, Remove. Husen ya. Kalau remove itu untuk list Oh, ya. Remove untuk oh iya. list. Iya. Kalau dictionary Husen pakai del for delete ya, delete. Tadi Husen pakai dua cara. Jadi kalau Husen menambahkan itu kan append untuk list ya. Kalau menghapus nih, kalau menghapus Husen bisa pakai perintah del itu seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Atau tadi Husen juga bisa, Miss, kalau misal langsung dihapus gimana? Boleh banget. Nah, tapi tergantung sama case-nya. Kalau yang nomor 5 ini nggak bisa langsung di-delete. Karena apa? Datanya belum ada ya. Datanya yang diinputkan oleh customer belum ada. Jadi adalah sebuah program yang berulang gitu. Oke, seperti itu ya Zen ya. Itu yang sudah Zen pelajari hari ini.
Nah, sepertinya sudah cukup nih Usen untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya ya di hari Kamis. Nanti Usen ketemu lagi sama Miss di pukul yang sama, waktu yang sama. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan dulu sama Usen? Nggak ada. Belum ada? Oke, nanti kalau ada yang mau disampaikan, Usen boleh chat ke Miss ya melalui WhatsApp seperti biasanya. Oke, Usen, terima kasih banyak sudah hadir di lesson hari ini. Kita akan berjumpa lagi dan sampai jumpa. Terima kasih, Usen. Bye-bye. Dah, kita tutup ya. Bye. Oke.